Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Para pecinta Al-Qur'an yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Asy-Syura ayat 24. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna iftara 'ala Allahi kadziba fa in yasha'illahu yakhtim 'ala qalbik wa yamhullahul batila wa yuhiqqul haqqa bikalimatihi innahu alimun bizatis sudur. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, baiklah kita bahas tajwid sehingga kita bisa membaca dengan baik dan benar di ayat ini. Ayat Asy-Syura ayat 24. Am yaquluna. Di dalam kita membaca mem mati atau kita sebut di sini adalah idhar syafawi. Mem itu mempunyai sifat tawassut, yaitu tidak terlalu ditekan dan tidak terlalu dilepas. Dia masih mempunyai sifat gunnah meskipun dia itu bukan tasydid tapi sedikit sekali, sehingga tidak langsung kita tekan am yaqulun, tapi itu biasa saja mengalirnya am yaqulun. Jadi meskipun dia itu idhar tetap langsung ke ya idhar syafawi, tapi dia itu tidak terlalu ditekan. Am yaquluna iftara 'ala Allahi kadziba. Ada mat iwad di sini yang satu alif saja, tidak usah terlalu panjang. Kadziba ada tanwin, yang tanwin ini adalah tanwin fathah yang diwakafkan maka membentuk mat iwad. Iwad artinya ganti, maksudnya adalah tanwin sudah diganti menjadi mat apabila dia itu wakaf, dan tanda wakafnya adalah jaiz, boleh berhenti, boleh terus. Lafaz Allah ini lafdzul jalalah dibaca tebal atau tafkhim karena sebelumnya ada fathah. Am yaquluna iftara 'ala Allahi kadziba. Jadi satu alif saja, kadziba ya. Kenapa dipanjangkan? Karena idgham biguna, nun bertemu dengan ya. Jadi kita tekan ke ya-nya karena dia itu membentuk tasydid, nunnya hilang karena idgham itu artinya masuk. Jadi nunnya sudah melebur atau masuk ke ya, dan kita dengungkan, kita panjangkan. Fa yasha'illah, dan di sini kita harus hati-hati bahwa tidak semua yasha di dalam Al-Quran itu panjang ya. Ada yasha yang pendek seperti ini. Jadi ini adalah hamzah yang dibaca kasroh, kemudian sya-nya otomatis tidak panjang. Jadi ini bukan mat, yasha'illah bukan, tapi ini pendek saja semuanya, yasha'illah, dan lafzu jalannya dibaca tarqiq atau tipis karena sebelumnya ada kasroh. Jadi kita harus disiplin panjang pendeknya dan harus hati-hati di kalimat yasha ini. Ini adalah pendek. Fa yasha'illahu yakhtim 'ala qalbik. Yakhtim, khoknya itu harus terasa, khoknya di tenggorokan. Kemudian yakhtim juga demikian juga, mem mati bertemu dengan ain, ini izhar syafawi, tidak dengung tapi tetap memnya tidak boleh ditekan. Kemudian qalbik, terakhirnya kafnya mempunyai sifat hamas, jadi harus ada hembusan nafas atau meleleh ya, meleleh. Ketika kita sudah mensukun atau mematikan kaf, itu ada hembusan nafas sedikit. Qalbik, 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 ala qalbik. Fa in yasha'illahu
yakhtim ala qalbik fa in yasha'illahu yakhtim ala qalbik. Kita berhenti di sini karena ada al-waqfu aula. Waqaf aula, artinya waqaf itu lebih utama, lebih baik. Kita lanjutkan. Wa yamhullahul batila wa yuhiqqul haqqa bikalimatihi. Ada mim lagi bertemu dengan ha idzal syafawi lagi. Ingat mim itu sifatnya tawasud sama dengan sifatnya lam. Lam ini juga tawasud, artinya tengah-tengah, tidak terlalu ditekan dan tidak terlalu dilepas. Demikian juga lam ini bukan qalqalah, jadi tidak dipantulkan. Wayam jadi m-nya itu harus sempurna. Wayamhullah, langsungkan ke ha karena idhar ya. Wayamhullahul ba, jadi lemas. Membaca lamnya itu harus lemas ya, setengah-tengah. Wa yamhullahul ba wa yamhullahul batila wa yuhiqqul lamnya wa yuhiqqul haqqa bi kalimatihi. Kita pendekkan haknya ini, kita sukun meskipun ini ada kasroh yang berdiri, kemudian ada tanda layar di sini. Kasroh yang berdiri ini atau kita panjang haknya ini dan tanda layar di atasnya ini berguna apabila wasol, apabila terus ya berfungsi panjangnya ini atau matnya kita sebut dengan mat silah tawilah. Kalau misalnya kita teruskan ya. Kalau kita berhenti di sini kita cukup disukun saja. Bikalimati. Jadi ini tidak berlaku lagi tanda layar, kemudian haknya yang panjang ini apabila terus atau wasol. Tapi kalau kita wasol, kita akan mengacu kepada tanda wakaf ini. Tanda wakaf ini kan lebih baik berhenti, jadi kita lebih baik berhenti saja. Wa yamhullahul batila wa yuhiqqul haqqa bi kalimatihi innahu alimun bi dzatis sudur. Guna musyaddadah kita dengungkan, haknya ini disebut dengan mat silah qasira, satu alif saja. Kenapa dibaca panjang? Tandanya ini adalah dhamma yang terbalik karena dia itu diapit oleh dua huruf hidup na dan a, maka dia itu dipanjangkan. Ini disebut mat silah qasira dan haknya ini disebut dengan hak dhamir atau kata ganti. Alimum ini dibaca panjang karena iklab. Iklab itu adalah membalik tanwin ini, suara tanwin, suara nun mati itu menjadi mim mati atau m, makanya ditulis mim yang kecil di sini. Ini adalah cara membaca ya, bukan tanda wakaf, bukan kita berhenti alim ada tanda wakaf, bukan. Ini adalah cara membaca nun mati atau tanwin bila bertemu dengan ba. Caranya yaitu dibalik suaranya menjadi m, menjadi alimum, alimum, dan kita panjangkan. Kemudian zalnya harus disiplin kita memakai titik ya. Ketika tasydid shad juga harus kita tekan ke shadnya. Bizatis sudur. Jadi meskipun ro ini berkasroh, tapi karena ini disukun maka patokannya yaitu sebelumnya. Karena ro ini disukun sebelumnya ada dhammah maka dibaca tebal, bukan tipis. Kalau ro yang berkasroh itu tipis, tapi kalau dia disukun maka kita lihat dari sebelumnya yaitu didomahkan atau berdomah hurufnya ini, maka dibaca tebal atau tafkhim. Sudur, tebalkan roknya. Mat alif disukun, kita membacanya ini 1, 2 atau 3 alif. Innahu alimum bizatis sudur. Sadaqallahul azim.
Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran di surah Asy-Syura ayat 24. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.